Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina hudatul ummah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Baik, saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah Asbabun Nuzul dengan tema atau dengan surat Az-Zalzalah yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Amin LSMAG. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di yang pertama, di kata Az-Zalzalah itu mengambil dari kata zilzalah atau diambil dari ayat pertama pada surat Az-Zalzalah itu sendiri, yaitu idza zulzilatil ardu, dimana zalzalah atau zulzilah itu sendiri merupakan makna goncangan atau sebuah fenomena yang dahsyat yang terjadi pada masa di mana bumi ini akan mendekati kiamat. Di situ diterangkan goncangan yang dahsyat, fenomena yang belum pernah terjadi, di mana goncangan itu membuat semua orang itu bingung, panik, dan ingin semuanya melarikan diri. Nah, kemudian menurut Dr. Abdullah itu sendiri, kata Az-Zalzalah itu diambil dari bahasa Arab yang berbunyi zilzal, yang berarti guncangan, ya sama ya dengan yang tadi. Isi dari kandungan Az-Zalzalah itu sendiri membahas tentang hari kiamat dan bagaimana manusia di alam kubur yang kondisinya akan sesuai berdasarkan amal perbuatan semasa hidup. Itu untuk pengambilan nama dari surat Az-Zalzalah itu sendiri. Nah, kemudian surat Az-Zalzalah juga termasuk surat Madaniyah. Ada yang mengatakan juga Zalzalah masuk surat Makiyah. Ini fenomena ulama yang berbeda, ini biasa ya, nggak usah dibahas atau nggak usah dipermasalahkan. Nah, menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Qatadah itu masuknya surat Makiyah. Nah, surat Az-Zalzalah diturunkan sesudah surat An-Nisa ayat surat An-Nisa ya, di mana Az-Zalzalah itu memiliki 35 kalimat dan 149 huruf. Di mana ayat pertamanya itu langsung memberitahukan bahwa bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada penekanan taukid ya di situ di kalimat yang kedua. Nah, itu untuk Az-Zalzalah itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke asbabun nuzul menurut para mufassir ya. Asbabun nuzul di beberapa ayat, salah satunya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sebab turunnya ayat menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir yang berkata, tatkala turun ayat wayat ta'imuna ta'ama ala hubbih, dan mereka memberikan makanan yang disukainya, kaum muslimin berpikiran bahwa mereka tidak diberi pahala jika melakukan kebaikan yang kecil, sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapatkan siksa jika melakukan dosa-dosa kecil. Jadi kaum muslimin pada waktu itu punya pikiran bahwa ketika melakukan amal kecil itu tidak akan mendapatkan pahala, dan ketika melakukan dosa-dosa besar tidak juga akan mendapatkan siksaan. Maka turunlah ayat ini, ayat fami yamal misqala dzarratin khairan yarah wa may yamal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, kemudian ada beberapa ulama juga menuturkan bagi Syekh Mustafa Al-Maraghi, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Muhammad Amin Al-Hariri dalam tafsir mereka
mengatakan dzukira fi sababi nuzuliha annal kuffara kanu katsiran ma yas'aluna an yaumil hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu banyak yang mempermasalahkan atau yang mempertanyakan tentang hari pembalasan, wa mata huwa, kapan itu terjadi, fayaquluna ayyana yaumul qiyamah, di mana hari kiamat itu, wa yaquluna mata hadzal wa'du wa ma asbah dzalik. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang semisal dengan itu, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang semisal dengan kapan kiamat itu datang, ketika Nabi mengatakan bahwa kiamat itu dahsyat dan lain sebagainya. Itulah ayat ini untuk menegaskan bahwa kiamat itu benar-benar datang, karena orang-orang kafir tidak percaya akan adanya goncangan yang dahsyat yang sampai gunung itu meletus, laut itu ditumpahkan, langit itu runtuh. Itu tidak mempercayai mereka. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, dari pendapat lain ada yang mengatakan bahwa salah satunya ada Imam Ar-Razi. Asbabun nuzul dijelaskan bahwa ada dua laki-laki dan perempuan sedang berjalan ya, dimana yang satunya akan menyedekahkan hartanya kepada pengemis. Nah, yang satunya lagi melarang bahwa dan yang bersedekah itu menganggap bahwa pahala yang dia berikan untuk pengemis itu bisa menghapus dosa kecilnya, atau bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah ia lakukan. Makalah turunlah ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah itu sendiri. Itu ya beberapa keterangan dari Az-Zalzalah, asbabun nuzulnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya menurut para mufassir Az-Zalzalah itu apa? Az-Zalzalah kita ambil ya dari, kami akan mengambil dari Syekh atau Prof. Quraisy Shihab menerangkan bahwa pada ayat 1 sampai 3 yaitu hanya menjelaskan tentang goncangan bumi yang sangat dahsyat. Pada ayat yang keempat itu menerangkan kondisi manusia pada saat itu, di mana kondisinya sangat mencekam, sangat gelap, sangat panik, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali amalnya masing-masing ya. Terus pada ayat 7 dan 8, di mana ketika sudah bumi digoncangkan dan gunung meletus, laut ditumbahkan, dan langit runtuh, itu mereka akan menerima pengadilan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan yang sebesarnya sebiji dzarrah atau yang kecil, yang besar dosanya juga sebiji dzarrah, akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, dari keutamaan atau beberapa Az-Zalzalah, jadi ada beberapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa walaupun Az-Zalzalah itu mengandung isi kandungan atau asbabun nuzul yang memang seperti itu, menerangkan hari kiamat, namun ada keistimewaan tersendiri atau fadilah-fadilah tersendiri di dalam surat Az-Zalzalah. Salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan Rawa At-Tirmidzi an Anas bin Malik. Jadi diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala, telah berkata Anas bin Malik, qala bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza zulzilat, siapapun yang membaca
Idza zulzilat surat az-zalzalah udilat lahu binisfil Qur'an, sama dengan menyamai dengan separuhnya Al-Qur'an. Nah, kemudian Syekh Amin Hariri juga menyebut riwayat ini untuk menjelaskan keutamaan surat dalam tafsirnya. Di sana beliau menjelaskan maksud dari mengimbangi setelah Al-Qur'an dalam hadis tersebut. Jadi maksud dari mengimbangi bukan ketika membaca surat az-zalzalah itu kita sama dengan membaca separuh Al-Qur'an, tidak, tapi kandungan yang ada dari az-zalzalah itu yang sudah mengimbangi dari binisfil Qur'an. Wa qauluhu ta'dilu binisfil Qur'an. Jadi kesamaan setengah dari Al-Qur'an, wadzalika dan semacamnya, li'anna ahkamal Qur'an tangqasimu ala qismaini. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan nisfil Qur'an atau separuhnya Al-Qur'an, karena sesungguhnya hukum dalam Al-Qur'an itu hanya cuma ada dua, yaitu ahkamud dunya wa ahkamul akhirah, yaitu hukum-hukum tentang dunia dan hukum tentang akhirah. Wa hadhihi surah tashtamilu ala ahkamil akhirah kullaha ijmalan. Nah, khusus surat ini, surat az-zalzalah maksudnya, hanya berfokus pada hukum-hukum yang bahas tentang akhirat, dan semuanya ada di surat az-zalzalah. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan nisfil Quran. Jadi dalam Al-Quran cuma ada dua, yaitu ahkamud dunya wa ahkamul akhirah. Nah, khusus di az-zalzalah itu berfokus di ahkamul akhirah, di mana ahkamul akhirah itu dikhususkan ya, karena di situ ada selain fenomena tentang hari kiamat, terus ada fenomena hari pembalasan, terus lain sebagainya. Manusia akan ditempatkan sesuai amal ibadahnya dan lain sebagainya. Itu memang sudah mencakup hukum-hukum akhirat secara lengkap, kullaha ijmalan. Nah, untuk presentasinya sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.